Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Seperti biasa, sebelum melanjutkan menonton video ini, simak video singkat berikut ini. Terima kasih. Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Nah, jika teman-teman berminat dengan aplikasinya, silakan download saja. Linknya ada di deskripsi video. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembaruan data pokok pendidikan tahun 2022 tentang persiapan dak fisik tahun 2023. Ini beritanya sudah 1 minggu yang lalu, tapi baru sempat saya buat kontennya karena memang baru sempat ya, dan saya pelajari dulu, takutnya berbeda dengan tahun sebelumnya. Nah, di sini beritanya memang intinya adalah kita sebagai operator harus menyesuaikan data dapodik dengan bangunan yang sebenarnya di sekolah kita itu seperti apa, terutama di bagian tingkat kerusakan, gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman yang teliti, pada dasarnya adalah intinya ini teman-teman ya. Jadi penilaian tingkat kerusakan bangunan dilakukan oleh Dinas Pendidikan bekerja sama dengan dinas yang menangani keciptakaryaan. Artinya secara seharusnya adalah yang mengisi itu adalah orang dinas atau orang dinas PUPR yang diberi tugas, gitu ya. Nah, kemudian yang diisi itu tingkat kerusakannya seperti apa. Jadi kalian download formulir kerusakan bangunan ya di sini ringkas Kemendikbud kalian buka. Nah ini form kerusakannya kita download, kemudian panduan penilaian kerusakannya juga kita download. Sekali lagi sebenarnya adalah tugas operator ini hanya mengatur jumlah bangunan sesuai dengan realitanya. Itu tugas operator sebenarnya ya. Jika teman-teman ingin mengusulkan dak fisik untuk tahun 2023 tersebut. Nah, kemudian kita akan membahas dari yang wajib dulu sebagai operator ya. Jadi sebagai operator itu yang wajib adalah ini teman-teman ya. Jadi sebagai operator sekolah itu yang wajib didapodiknya adalah memahami konsep gedung sekolah itu sendiri yang pertama ya. Jadi, konsep gedung sekolah itu ada dua, ada gedung sekolah yang satu bangunan, itu untuk semua ruangan seperti yang di sini saya contohkan lah ya, nggak tahu ini saya ngambil di Google. Ini adalah sekolah dengan satu bangunan saja, ya. Satu bangunan, jadi satu bangunan untuk semua ruangan yang ada dalam rangkaian gedung tersebut. Misalnya di sini kantor, ada kelas, ada ruang TU, dan ruang-ruang lainnya semuanya dalam satu gedung ya. Makanya di Dapodiknya cukup satu gedung saja. Tetapi kalau seperti sekolah saya ini ada masjidnya terpisah, kemudian ada lab komputer yang gandeng dengan kelas 11 dan kelas 11 di sini saya sebut bangunan 2. Kemudian ini ada deretan WC yang terpisah juga, ini disebut bangunan WC misalnya. Kemudian bangunan 1 ini untuk kelas 12 dan kelas 10. Kemudian bangunan 3 ini untuk ruang kantor, kemudian ruang kepala sekolah, perpus, dan TU, misal seperti itu. Itu namanya banyak bangunan, artinya sekolah ini memiliki bangunan lebih dari satu. Sehingga dalam dapodik saya menginputnya seperti ini teman-teman ya. Jadi sebelum melanjutkan ke form kerusakan, kalian harus pahami dulu konsep bangunan yang sebenarnya ya. Kalian bisa lihat di dapodik saya. Jadi bangunan yang saya maksud itu yang ini teman-teman ya. Bentar. Di bagian sarpras, kita tutup dulu, tanah dan bangunan, lalu pilih tanahnya dan di sini teman-teman bisa lihat bahwa saya ada 5 bangunan 6 ya. 1, 2, 3, 5 ya benar benar 5. Ada toilet, ada masjid, ada bangunan 3, bangunan 2 dan bangunan 1 ya. Data ini sesuai dengan kenyataannya di sekolah saya itu memang bangunannya seperti ini. Itu tugas utama operator terkait dak fisik itu ya ini dulu ya. Lalu kalau ini sudah diatur, di dapodiknya sudah diatur ya, kemudian sinkron sehingga di SP Datadik di sini datanya juga akan sama di form penilaian kerusakan. Teman-teman bisa lihat ada bangunan 1, 2, 3 masjid, toilet. Ini datanya sama persis dengan yang ini ya.
bangunan satu, bangunan 2, bangunan 3, masjid dan toilet. Sehingga nanti ketika kita mengusulkan dak fisik untuk mengisi tingkat kerusakan itu upload-nya sesuai datanya, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tingkat mengisi form kerusakannya. Itu bagaimana? Jadi seperti ini ya, kita buka dulu form, kerusakan di sini. Ini sebenarnya bukan tugas operator itu sudah cukup di bagian itu saja tadi, di awal, ya. Kalau memang teman-teman bangunan sekolahnya rusak berat dan mau mengusulkan dak fisik, silakan hubungi dinas dan hubungi dinas PUPR atau konsultasi dengan dinas siapa yang seharusnya mengisi form ini, begitu ya. Jadi di sini yang bisa diedit adalah yang ada warna ininya. Ini warna apa nih teman-teman ya? Intinya yang berwarna ya. Yang berwarna seperti ini nih yang bisa diedit, diganti. Kalau yang warna putih tidak bisa kita ganti-ganti. Kemudian saran saya membukanya adalah di Excel 2010 ke atas. Karena ketika kita membuka di Excel 2007 ke bawah, setahu saya itu tidak bisa muncul tombol seperti ini untuk mengisi tingkat kerusakan. Jadi ini diisi secara soft file dulu sebelum dicetak. Jadi diisi dulu baru nanti dicetak. Di sini untuk ngisi identitas, kemudian nama bangunan yang dinilai itu apa. Misalnya nih bangunan satu seperti di sini, bangunan satu begitu ya. Atau di Dapodik juga sama. Ini namanya bangunan satu. Jadi kita tulis di sini misalnya bangunan satu. Itu sebenarnya adalah tugas sekali lagi tugas orang dinas atau yang diperintahkan atau dinas PUPR gitu ya. Nah, kemudian untuk alamat kabupaten, luas bangunan silakan diisi sesuai dengan real di Dapodiknya ya. Untuk provinsi juga ditulis. Nah, kita akan bahas mulai dari komponen-komponen tingkat kerusakannya. Yang pertama ya, untuk pondasi kita tinggal milih, tidak perlu mengetik, tidak perlu apa-apa. Kita tinggal klik ini tanda panah ke bawah, lalu pilih tingkat kerusakan yang sesuai dengan kondisi di bangunan itu, bukan sekolah ya, bangunan itu. Nah, ini misalnya tidak ada kerusakan. Kemudian untuk struktur, jadi yang diisi adalah yang ini, ya. Jadi kita hitung dulu kolomnya ada berapa. Kolom itu apa? Kita letakkan di sini ya. Kolom itu adalah kita lihat di sini di petunjuknya sudah jelas sekali ya. Untuk kolom adalah tiang ya, teman-teman ya. Sebentar, kita scroll ke bawah. Nah, ini. Nah, ini namanya kolom nih, tiang-tiang yang kayak gini nih, ya. Kolom, ya. Kolom, sebentar nah ini lebih jelas. Ini namanya kolom teman ya. Jadi dalam bangunan itu ada berapa tiang yang kayak gini nih. Tidak harus tiang, misalnya dalam tembok itu ada kolom seperti ini ya kita hitung. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kolom. Maka di sini kita tulis 8. Nah, cara mengisinya adalah untuk 1, 2, 3, 4, 5 ini poin ya. 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah tingkat kerusakan sesuai ini teman-teman di bawah ya. Jadi untuk yang rusak sangat ringan itu satu, kemudian rusak ringan berarti pilih 2, rusak sedang pilih 3 dan seterusnya. Nah, di sini kita contohkan ya. Misalnya yang kuning ini adalah rusak ringan. Rusak ringan adalah di poin ke berapa tadi? Poin kedua ya. Yang rusak ringan ada dua tiang. Nah, berarti kita masukkan di sini yang di bagian angka 2 itu ada 2 tiang rusak ringan. Nah, ini yang merah dianggap rusak berat. Maka kita pilih 1 tiang rusak berat. Gitu. Sehingga tingkat kerusakannya 23%. Ini juga otomatis ya, itu untuk kolom ya. Jadi yang rusak ringan ada 2, yang rusak berat ada 1. Jadi di sini inputnya adalah berapa yang rusak, gitu ya. Kalau di sininya unit berarti kita input berapa yang rusak. Itu sebenarnya sekali lagi ini tugas orang yang diberi tugas oleh Dinas Pendidikan atau Dinas PUPR atau kita menghubungi orang tersebut, gitu ya. Kemudian untuk balok juga sama, kalau balok itu yang ini. Nah, yang tiduran. Kalau kolom itu yang berdiri, kalau balok yang tiduran. Ini tinggal dihitung saja dalam bangunan itu ada berapa balok, misalnya bertingkat ya berarti di bawah berapa, di atas berapa begitu ya. Jadi misalnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, misal di sini ada 6. Kalian tulis 6 seperti ini. Kemudian yang rusak ringan
adalah satu, ya, misalnya ada yang satu, kemudian rusak berat satu. Nah, seperti ini, maka bangunannya menjadi seperti ini. Kemudian plat, plat juga sama. Plat itu adalah kayak dak ya teman-teman ya, yang di atas. Kalau kita bertingkat atau bangunan bangunan yang panggok itu berarti bawahnya kita sebut dak, tapi bukan alas ya. Jadi alas tapi yang di bawahnya ada ruangannya, misalnya alas yang tingkat begitu ya. Atau teman-teman bisa baca sendiri di plat ini. Nah, ini juga platnya misalnya ada 1, 2, 3, 4 yang rusak ringan satu. Jadi di sini kita masukkan 4 plat yang rusak ringan satu misal. Maka di sini bangunan ini sudah masuk kondisi rusak berat, begitu ya. Nah, kemudian untuk kaca juga sama, kacanya ada berapa, pintunya ada berapa, penutup kusennya ada berapa, tinggal diisi. Ini disesuaikan dengan ini, ya. Ini form ini diisi per bangunan, ya. Jadi satu bangunan satu form. Makanya kalau saya di sini punya 5 bangunan, maka saya harus mendownload 5 kali form ini dan mengisi sesuai bangunan tersebut, begitu ya. Kemudian kita lanjut ke sini untuk instalasi listrik juga kita tinggal pilih, instalasi air juga kita tinggal pilih, lalu drainase limbah, finishing langit-langit sama, semuanya kita tinggal diisi persentase, ya. Nah, ini yang misalnya yang persentase finishing dinding, dindingnya yang rusak ringan berapa persen gitu, kita tinggal diisi misalnya kalau 2% ya tinggal ketik 2% itu rusak ringan, kemudian yang rusak berat misalnya berapa persen yang jebol gitu ya, kita tulis misalnya hampir 20% itu rusak berat karena separuhnya jebol gitu ya, bisa. Kita tulis di sini 20% gitu ya. Nah, selanjutnya kalau sudah diisi, ya ini sudah diisi, panduannya di-download saja. Ini ditandatangin sama petugas survei itu berarti yang datang siapa, namanya dan tanda tangan. Lalu disetujui oleh Dinas Pendidikan kabupaten, kota, atau provinsi. Kalau untuk SMP dan SD cukup kabupaten, tapi kalau untuk SMA, SMK ya harus sampai provinsi ya. Kemudian ini Dinas PU kabupaten, kota, atau provinsi yang mengetahui juga, begitu ya. Jadi intinya sebenarnya tugas yang mengisi ini adalah orang dari Dinas PU, gitu ya. Tapi kita menghubungi dinas untuk meminta konsultasi siapa yang harusnya mengisi ini, begitu ya teman-teman ya. Nah, kalau dokumennya sudah diisi, file tadi ya, misalnya yang bangunan satu sudah diisi nih, sudah selesai, sudah ditandatangani, maka tugas operator berikutnya adalah mengupload, ya, caranya di sini, ya. Kalian klik saja kotak yang ini nih, diklik, ya, lalu tingkat kerusakannya berapa, ya, diisi sesuai dengan dokumen yang ada di file tersebut, di sini, yang tadi kita buka. Nah, ini ya. Nah, di sini kan di bawahnya ada total tuh. Nah, diisi ya 57,3 misalnya. Jadi kita tulis 57,3 gitu ya. Dokumennya mana pendukungnya? Nah, dokumennya kita dari hasil yang tadi diisi misalnya yang karena di sininya dimintanya PDF berarti file ini ya setelah dicetak, ditandatangani, di-scan dulu, di-scan kemudian dibuat PDF. Begitu ya. Nah, setelah dibuat PDF baru di-upload di sini. Misalnya klik jadi open ya. Nah, ini kan karena saya asal jadi saya nggak klik open. Lalu tinggal klik upload berkas. Selesai. Masalah persiapan untuk bantuan dak fisik. Jadi poinnya sekali lagi saya tegaskan untuk tugas utama operator sebenarnya adalah menginput data bangunan di Dapodik sesuai dengan realitanya, jumlah bangunannya, sesuai yang tadi saya contohkan ini. Kalau seperti ini satu bangunan, kalau seperti ini banyak bangunan, ya. Ada 5 di sini 1, 2, 3 bangunan ibadah, WC. Maka di Dapodik seperti Dapodik saya, ya seperti ini 1, 2, 3 masjid dan toilet. Maka di sini pun akan sama 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ketika kita mengupload data kerusakan per bangunan, maka sesuai dengan data yang sebenarnya ketika disurvei oleh tim survei tersebut. Begitu ya teman-teman ya, memang cukup panjang tapi sebenarnya sekali lagi saya tegaskan tugas operator yang sebenarnya adalah bukan menginput atau menghitung, bukan menghitung kerusakannya,
tapi membuat bangunannya sesuai dengan data sebenarnya, lalu menginput hasil laporan kerusakan tersebut ke dalam Dapodik, dan yang ketiga adalah mengupload berkas hasil penilaian kerusakan di SP Datadik. Itu 3 poin dari tugas utama operator pada persiapan Dark Visit ini. Itu saja ya teman-teman ya, jika ada yang mau ditanyakan silakan tinggalkan pesan saja di kolom komentar, dan saya minta like-nya untuk video ini karena video ini cukup panjang ya teman-teman ya. Mohon apresiasi dengan like aja nggak apa-apa ya teman-teman ya. Itu saja, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like video ini, kemudian share ke teman-teman kalian. Oh ya, satu lagi, jika teman-teman mau mengatur satu bangunan menjadi banyak bangunan, bisa lihat video ini, gitu ya. Saya Iri, salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data, salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.